Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo. Dan kali ini gue kembali dengan orang aneh lagi. Ya bisa dibilang dianggap banyak orang tuh dia orang gila dan konspirasi teoris. Namanya adalah Bob Lazar. Seseorang yang pada tahun 1980-an pernah mengaku bekerja di Area 51, tepatnya di sektor S4, di mana di sana dia itu bertugas untuk mereverse engineering sebuah pesawat alien. Gimana cara kerjanya, dan mungkinkah teknologi di pesawat alien tersebut bisa diaplikasikan atau diadaptasi ke persenjataan militer Amerika? Nah, sebenarnya menjadi menarik untuk membahas dia kembali karena beberapa saat lalu Amerika sudah mengkonfirmasi soal footage UFO. Ya memang footage itu footage lama yang sudah muncul ke publik pada saat itu. Dan memang footage itu diambil pada tahun 2004 dan keduanya lagi dari tahun 2015. Nah, kalau misalnya melihat sudah ada beberapa hal yang dikonfirmasi terkait UFO, tentunya memungkinkan sekali di waktu mendatang akan ada banyak hal yang mungkin akan dikonfirmasi terkait dengan UFO dan Area 51. Nah, sebelum sampai ke timeline itu tentunya akan menjadi menarik saat kita membahas kembali apa aja statement Bob Lazar yang mungkin beberapa sebenarnya sudah menjadi kenyataan. Nah, sekarang mari kita mulai. Kalau mata gue gak kesana, memang gue lagi lihat skrip. Oke? So, jangan lupa like, share, dan subscribe pastinya. Dan follow gue di @rivaldosantosa. Gue udah di Twitter dan di Instagram. Kalian bisa follow dan DM gue kasus yang menarik atau pembahasan-pembahasan yang cukup menarik untuk bisa kita bahas. So, mari kita mulai intronya dulu guys. I lost myself. I waited still. Nah, sebelum kita membahas tentang Bob Lazar lebih jelas, mari kita kenal dulu dengan Area 51-nya setidaknya secara brief. Nah, sebelum menjadi Area 51 yang bisa dikenal seperti sekarang ini yang erat kaitannya dengan UFO dan alien, sebenarnya Area 51 dulunya adalah Groom Lake, Nevada, sebuah wilayah yang sebenarnya adalah tambang perak pada saat itu. Tapi setelah Perang Dunia Kedua pecah, lalu Amerika membutuhkan wilayah yang terpencil atau remote untuk melakukan riset terhadap nuklir dan persenjataan pada saat itu, maka Groom Lake, Nevada ini dijadikan sebuah research center lah untuk mereka. Dan Area 51 sebenarnya belum menjadi nama resminya dan baru menjadi nama resmi setelah tahun 1955 di masa Perang Dingin. Saat CIA Director Richard Bissell itu membutuhkan yang namanya wilayah rahasia untuk melakukan pembuatan pesawat recon dan prototipenya atau pesawat mata-mata. Lalu baru dilabel di map setelah di Atomic Energy Commission melabelkan Nevada test site ini dengan nama Area 51. Tapi memang belum menjadi Area 51 yang dikenal seperti sekarang ini yang erat kaitannya sekali dengan UFO dan alien dan senjata-senjata rahasia. Dan baru mulai menjadi area yang cukup rahasia itu memang sejak pesawat U-2 itu tercipta, yang pada saat itu menjadi pesawat yang bisa terbang di ketinggian 70.000 kaki, dan pada saat itu ini adalah satu-satunya pesawat yang bisa terbang atau punya daya ketinggian jelajah yang sangat tinggi pada saat itu. Lalu setelah U-2 itu akhirnya bisa dideteksi oleh Soviet dan ditembak jatuh, maka CIA kembali membuat pesawat bernama A-12 yang memang dibuat untuk tidak bisa terdeteksi radar Soviet dan terbang lebih tinggi lagi, yaitu 90.000 kaki dibanding dengan yang namanya pesawat U-2. Dan setelah 2.850 penerbangan recon, A-12 ini sering melaporkan yang namanya ada sesuatu yang tidak bisa teridentifikasi di langit-langit. Atau bisa dibilang ada benda terbang yang terbuat dari titanium dan bergerak dengan sangat cepat, bahkan katanya kayak kecepatan peluru, dan maka disebutlah hal tersebut sebagai UFO atau Unidentified Flying Object, seperti yang kita kenal sekarang namanya. Dan memang semakin menjadi isu bahwa Area 51 itu diasosiasikan dengan alien saat Robert Scott Lazar atau lebih dikenal dengan Bob Lazar pada 1989 saat dia mengaku bekerja di Area 51, tepatnya di sektor S4 sebagai fisikawan dan mengaku mempelajari pesawat ruang angkasa atau bisa dibilang melakukan reverse engineering untuk diimplementasikan teknologinya ke militer dan teknologi Amerika itu sendiri. Yang dulu saat mengakui bekerja di Area 51 disangka gila dan tidak dipercaya sama semua orang, dan bahkan hidupnya sekarang bisa dibilang diawasi sama CIA dan FBI. Jadi keterbalikan ya, saat publik itu banyak yang tidak percaya, lalu pemerintah juga bilang itu adalah kebohongan, tapi hidupnya justru malah diawasi sampai sekarang. Dan pada saat itulah memang akhirnya orang itu mencetuskan sebuah konspirasi soal Area 51 semenjak Robert Scott Lazar ini mengakui pernah bekerja di Area 51. Dan pada saat itu background check dari si Scott Lazar ini atau Bob Lazar ini juga hits di seluruh dunia. Dan pada era-era itulah UFO itu mulai menjadi hal yang bisa dibilang kayak pop culture ya. Bahkan McD itu ada di daerah New Mexico sana dan menjadi McD satu-satunya dengan bentuk
UFO gitu. Dan rumornya bahkan semua data dirinya itu dihapus dan sejarah pendidikannya pun tidak ada sama sekali. Seperti yang namanya dia pernah bersekolah di MIT atau di Caltech itu juga tidak ada sama sekali. Yang tentunya mengindikasikan bahwa orang ini nggak bisa dipercaya karena memang pendidikannya aja juga nggak ada gitu. Dan nama Bob Lazar menjadi sebuah keseruan baru buat gua memang saat Amerika tuh secara mendadak melakukan perilisan footage UFO. Yang sebenarnya bukan footage baru ya sebenarnya. Karena ada 3 footage yang dirilis. Itu adalah footage tahun 2004 dan juga yang keduanya lagi itu adalah footage tahun 2015 yang memang bocor ke publik pada rentang waktu 2007 sampai 2017 kemarin. Dan tentunya pengumuman ini menjadi menarik untuk kembali membahas Bob Lazar, track back lagi ke Bob Lazar yang dulu disangka gila sama banyak orang karena mengaku bekerja untuk reverse engineering UFO, dan sekarang Amerika mengkonfirmasi soal footage UFO atau footage sebuah benda terbang yang tidak bisa teridentifikasi. Berarti kan ada probabilitas bahwa apa yang dikatakan sama Bob Lazar bisa aja benar. Nah, sebelum masuk ke Bob Lazar yang punya banyak bukti-bukti menarik terkait UFO dan Area 51, sebetulnya kalau berbicara UFO dan Area 51, sebetulnya nggak bisa lepas dari nama John F. Kennedy, yang memang suka banget soal UFO dan terrestrial, extraterrestrial, dan yang namanya kealienetikan lah. Bahkan kematiannya itu juga menjadi konspirasi bagi banyak orang bahwa JFK itu dibunuh terkait dengan sebuah dokumen tahun 1963 soal UFO, tepatnya dokumen tanggal 12 November 1963. Dan 10 hari setelahnya mati tertembak, seperti yang kita bisa lihat di mana-mana. Walaupun dokumennya belum bisa diverifikasi kebenarannya, tapi setidaknya isu dokumen UFO dan ketakutan CIA akan JFK yang mau membuka soal UFO ke publik ini menambah besarnya hubungan JFK dan UFO secara tidak langsung. Bahkan bukan saja JFK yang percaya soal UFO jika berbicara soal pimpinan negara Amerika, bahkan NYT atau New York Times pada tahun 2016 pernah mencatat bahwa Hillary Clinton itu menyebut UFO bukan lagi UFO, tapi Hillary Clinton menyebut UFO itu dengan kata UAP, alias Unexplained Aerial Phenomenon. Bisa dibilang kan berarti sudah bisa diidentifikasi dong yang terbang. Cuma memang fenomenanya tidak bisa dijelaskan, makanya namanya mulai bergeser. Jadi bisa dibilang Amerika dan orang-orang tingginya sepertinya sudah mengerti betul soal UFO ini dan makanya menyebutnya dengan UAV. Bahkan jauh sebelum konfirmasi UFO ini resmi di tahun 2020 ini. Nah, setelah lu tahu background awamnya soal UFO di Amerika, lu bisa tahu bahwa udah dari zaman JFK sampai ke era Hillary Clinton sekarang ini, bahwa UFO ini sudah menjadi salah satu pembahasan mereka dan keresahan mereka. Nah, setelah kalian mengetahui secara brief tentang Area 51 dan juga korelasinya dengan beberapa pimpinan negara Amerika dan seberapa eratnya Amerika itu dengan yang namanya UFO-UFO dan alienan, sekarang kita masuk ke beberapa statementnya Bob Lazar yang cukup menarik untuk dibahas ulang sekarang. Nah, tepat pada tahun 1989, tepatnya tanggal 15 Mei, Class TV jam 5 sore melakukan live interview bersama seseorang yang namanya disamarkan. Dan pada saat itu namanya Dennis. Yang dia mengaku bahwa US military itu mempelajari soal teknologi alien di Nevada yang dikenal dengan nama Area 51. Dan memang namanya akhirnya terbongkar bahwa identitas sesungguhnya adalah Bob Lazar. Ceritanya pada saat itu cukup mengejutkan, bahkan tayangan atau liputannya itu dijadikan tayangan di bioskop, karena pada saat itu nggak ada YouTube. Oh, well, some of them are 100% intact and operate perfectly. The other ones are being taken apart. I was involved mainly in propulsion and the power source. Di mana beberapa statementnya adalah ini nih. Dia tuh pernah mengaku sudah berkuliah di MIT dan Caltech, which is adalah dua universitas yang sangat besar pada saat itu jika berbicara soal teknologi. Lalu dari kuliahnya tersebut dia berhasil masuk ke Los Alamos National Lab, National Security Science, pada tahun 1980-an sebagai fisikawan yang bertugas untuk membangun sebuah reaktor besar. Lalu dia juga mengaku bahwa dia adalah orang fisikawan yang masuk ke dalam sebuah proyek rahasia di Area 51, tepatnya sektor S4, untuk yang namanya melakukan reverse engineering terhadap pesawat-pesawat alien. Dia juga mendefinisikan pesawat alien ini memakai bahan bakar elemen 115, yang pada saat itu belum ada. Lalu pesawat ini memiliki kemampuan untuk light bending sehingga tidak bisa terlihat. Lalu Bob Lazar juga menyatakan soal hand scanner saat dia harus masuk ke sektor S4 tersebut. Jadi sebelum masuk kita harus yang namanya meletakkan tangan kita di hand scanner tersebut. Yang katanya dia cara bekerjanya adalah hand scanner tersebut mengukur yang namanya tulang tangan kita. Di mana tulang tangan kita itu semua orang tuh berbeda. Jadi saat belum ada fingerprint, itu dulu sektor S4 ini menggunakan hand scanner. Dan pada saat itu memang teknologi tersebut belum bisa diverifikasi keberadaannya.
Lalu Bob Lazar juga menyatakan pernah sekelibat melihat alien berwarna abu-abu di salah satu ruangan di sektor S4. Tepatnya ada sebuah jendela kecil di koridor menuju hangar tempatnya dia bekerja, dan lewat jendela itu dia melihat ada 2 orang yang berpakaian baju lab sedang berbicara dengan seseorang yang cukup kecil dengan tangan yang panjang sekali dan dengan warna abu-abu. Lalu Bob Lazar juga menceritakan detail pesawat-pesawat alien yang terbang tanpa meninggalkan jejak seperti yang kita lihat sekarang. Kalau sekarang kan pesawat-pesawat itu kita bisa lihat ya bahwa ada panasnya yang ditinggalkan, tapi pesawat alien katanya tidak meninggalkan jejak sama sekali. Analoginya seperti membengkokkan ruang dan waktu untuk bergerak dan tidak meninggalkan jejak. Seperti menaruh bola bowling di kasur kalian, lalu kasur kalian pencet tuh depannya. Nah itu biasanya bolanya kan menggelinding tanpa meninggalkan jejak sama sekali. Bob juga mengaku sudah membongkar pesawat alien dan melihat seberapa kecilnya bangku pesawat tersebut, dan bahkan anak kecil pun tidak muat untuk didudukan di dalam bangku pesawat alien tersebut. Dan katanya itu sesuai dengan mayat alien yang pernah dia lihat kecilnya. Nah, sebenarnya pada masa lampau itu adalah statement-statement yang gila, yang tidak bisa dipercaya sama sekali, bahkan bisa dibilang tidak rasional pada saat itu. Makanya walaupun jadi big hits dan orang suka untuk menontonnya dan bisa dibilang mendengar seluruh apapun yang dikatakan sama Bob Lazar, tapi pada saat itu banyak yang mengatakan bahwa itu adalah kegilaan dan fully entertainment aja, orang-orang yang sakit yang pengen minta atensi. Lalu satu-satu misteri yang membuat Area 51 terkenal ini dari statementnya Bob Lazar yang dulunya bego, sekarang tuh mulai terbukti satu persatu. Pada tahun 2018, hand scanner yang dibicarakan Bob Lazar pada tahun 1999 yang tidak bisa dibuktikan keberadaannya dari hand scanner tersebut, tiba-tiba pada tahun 2018 muncul di internet. Dan terbukti ada sebuah alat bernama Identimat 2000 yang digunakan pada era 80-an untuk menjadi sebuah alat keamanan yang futuristik yang lahir pada masa-masa black budgetnya lagi jor-joran di masa-masa Ronald Reagan dalam membuat proyek-proyek siluman termasuk hand scanner ini juga. Yang fotonya akhirnya tersebar dan memang dipakai di beberapa fasilitas rahasia di Nevada, tepatnya di lokasi program F-117 atau F-117, pesawat stealth milik Amerika yang namanya F-117 Nighthawk yang beraksi di Perang Teluk, yang sekarang udah pensiun ya pesawatnya. Dan memang tidak dipakai lagi karena pada saat itu alat ini katanya seringkali rusak dan tidak jadi efisien untuk masalah keamanan dan security. Lalu yang kedua adalah soal elemen 115 yang dinyatakan Bob Lazar sebagai bahan bakar pesawat alien pada tahun 1999 statementnya. Yang tadinya memang sama sekali tidak diakui, tapi tiba-tiba diakui dan masuk ke table periodik pada tahun 2003. Bahkan proses synthesize-nya itu dikonsultasikan langsung ke Bob Lazar. Lu bayangin tuh, berarti kan saintisnya percaya gitu ya. Dan elemen yang dinyatakan radioaktif ini dan tidak ada versi stabilnya atau stabilnya dan tidak mungkin digunakan sebagai bahan bakar, ternyata mulai gampang juga statement ini. Karena pada dokumenter Bob Lazar Area 51 and the Flying Saucer yang rilis pada tahun 2018, ada beberapa ilmuwan yang menyatakan adanya kemungkinan yang tidak bisa dibantah jika elemen 115 itu mungkin saja bisa stabil di sebuah tempat yang mendukung, yang memungkinkannya untuk menjadi versi stabil dari 115 dan bisa digunakan sebagaimana mestinya seperti yang dikatakan Bob Lazar. Jadi sebenarnya ada possibility dari para saintis ini. Nah, yang ketiga adalah soal bekerjanya Bob Lazar di Los Alamos yang tidak diakui sama Los Alamos sendiri. Ternyata ini bisa dibantah juga saat buku log telepon Los Alamos tahun 1982 bocor ke publik dan memperlihatkan adanya sejarah telepon antara Los Alamos dengan Bob Lazar. Pada sebuah artikel Los Alamos tahun 1982 juga meliput minat Bob Lazar dalam teknologi mobil jet, yang juga menyatakan atau menyebutkan jabatan Bob Lazar pada saat itu sebagai fisikawan yang bekerja di Los Alamos. Dengan bukti ini tentunya itu membuktikan bahwa Bob Lazar telah menempuh pendidikan dong pastinya, karena nggak mungkin dia bisa langsung kerja di Los Alamos sebagai lab besar Amerika pada saat itu, bahkan sampai sekarang tanpa pendidikan sebelumnya. Jadi cukup konkret bahwa dia mungkin saja pernah berkuliah di MIT atau di Caltech. Bahkan teman dari Bob Lazar juga mengaku sempat menurunkan Bob Lazar itu di Caltech dan menjemputnya di perpustakaan Caltech. Jadi ada banyak unsur-unsur atau elemen-elemen yang mendukung bahwa memang Bob Lazar itu pernah berkuliah setidaknya di Caltech atau di MIT. Untuk tempat S4 juga berhasil diverifikasi oleh George Knapp, seorang jurnalis yang memang peduli betul dengan cerita Bob Lazar ini. Dan memang menjadi orang yang nge-blow up ini tahun 1989. Bahwa pada saat dia mendengar cerita dari Lazar soal S4 pada saat itu, 1989, dia itu tidak percaya pada masanya tentang S4 dan cerita dari Bob Lazar. Makanya salah satu langkah yang dilakukan untuk memverifikasi data dari Bob Lazar atau statement Bob Lazar, dia menelpon kantor informasi Angkatan Udara Dallas pada saat itu. Dan saat ditanya terkait S4,
mereka mengkonfirmasi bahwa betul ada lokasi yang bernama S4. Dan jika di track back lagi, pada saat itu Bob Lazar juga menyebutkan nama Mike Thigpen, seorang yang ditugaskan katanya untuk melakukan cek background dirinya sebelum si Bob Lazar ini bisa masuk ke pekerjaan di Area 51. Dan pada saat itu Mike Thigpen itu tidak bisa ditemui, bahkan seperti menghilang selama 30 tahun lebih. Tapi akhirnya bisa dikontak kembali dan menyatakan bahwa itulah dia yang dia lakukan dan dia kerjakan pada tahun 1989 saat dia bertugas di Las Vegas atau di Nevada. Dan bahkan dia ingat dengan nama Bob Lazar. Setelah 30 tahun, akhirnya namanya Mike Thigpen bukan lagi nama fiktif atau nama fiksi, tapi memang menjadi nama real. Seorang yang memang mengecek background dari Bob Lazar sebelum Bob Lazar bisa masuk bekerja di Area 51. Bahkan, soal pesawat alien yang anti-gravitasi ini juga sempat dikonfirmasi oleh Navy pilot Black Isis Commander Dave Fravor, yang menyatakan bahwa pesawat alien yang pernah dia lihat pada Tic Tac Encounter itu disebut Tic Tac ya karena memang katanya bentuknya tuh kayak permen Tic Tac, kalau kalian pernah lihat ya permen Tic Tac, dan katanya bergerak dengan sangat cepat, layaknya permen di dalam kotak yang dikocok-kocok. Dan memang sesuai dengan definisi Bob Lazar yang menyatakan soal anti-gravitasi pesawat alien dalam mode sport katanya. Dianalogikan sebagai pesawat alien yang menggunakan mode sport. Dan dengan konfirmasinya soal UFO ini di Amerika, walaupun itu adalah footage tua, nah sekarang kita bisa berpikir apakah di masa mendatang perkataan atau statement-statement dari Bob Lazar ini bisa terbukti. Karena beberapa hal kan sudah terbukti. Yang belum terbukti adalah pesawatnya di depan mata kita nih gitu. Ya kan? Bagaimana memang betul-betul pesawatnya betul-betul ada dan jelas dan diperlihatkan di publik. Itu yang belum bisa kita lihat. Tapi beberapa statement lainnya sebenarnya sudah mulai bisa dibuktikan perlahan. Dan sebenarnya pada masa itu, 1980-an, Bob Lazar itu juga pernah ditangkap terkait dengan yang namanya rumah bordil pada saat itu. Dan saat itu, hakim itu meminta untuk background check dan mengakui setidaknya identitas dari Bob Lazar ini apa untuk meringankan hukuman. Dan Bob Lazar tetap mengatakan bahwa memang dia pernah berkuliah di MIT dan Caltech dan pernah bekerja di Los Alamos. Dan sebenarnya jadi nggak rasional kan saat dia tuh dihadapkan dengan hukuman gitu ya, tapi dia malah berbohong kan nggak mungkin harusnya. Tapi dia justru tetap bersikukuh dengan pernah kuliah di MIT dan Caltech dan pernah bekerja di Los Alamos, walaupun hukumannya bisa lebih diperpanjang gitu. Jadi benar-benar banyak orang yang berpikir bahwa nggak mungkin Bob Lazar itu berbohong sampai segitunya banget gitu. Dan bisa dibilang ini menjadi kasus yang akan terus bergulir dan menarik yang bisa kita tunggu kenyataannya di masa mendatang. Karena kalau ngomongin lagi, Bill Clinton yang ribut soal UFO saat dia mau jadi presiden juga tiba-tiba diem kok soal UFO saat dia terpilih jadi presiden. Jadi sebenarnya ada hal-hal aneh yang terkait UFO ini. Dan bahkan JFK dengan dokumen yang masih menjadi dokumen yang fiktif dan fiksi ini juga terbukti meninggal juga 10 hari setelah dokumen tersebut ditandatangan. Ya walaupun dokumen itu katanya palsu juga, tapi ya tentunya ada probabilitas di sana ya. Dan katanya Bob Lazar itu benar-benar baru cuma bisa yang namanya menemukan mekanisme buka pintu dari pesawat alien tersebut. Jadi katanya akan membutuhkan bahkan mungkin ratusan atau ribuan tahun untuk bisa benar-benar mereverse engineering pesawat alien tersebut dengan teknologi yang ada sekarang. So itulah dia statementnya dari Bob Lazar. Kita membahas Bob Lazar, kita membahas statement-statementnya, dan kita akan lihat di masa mendatang apakah yang dia katakan adalah kenyataan. So silakan berargumen di bawah, percaya atau tidak percaya, silakan serahkan kepada diri kalian masing-masing. Kalau kalian suka dengan video kali ini, like, share, dan subscribe. Dan pastikan juga follow gue di @rivaldosantosa. Gue di Twitter, di Instagram, kalian bisa DM pembahasan yang menarik. Sampai jumpa di kasus-kasus selanjutnya, karena masih banyak kasus-kasus yang bisa kita bahas dan kita kupas. So see you on the next case, guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.